berdirinya masjid dan gereja secara berdampingan menjadi gambaran nyata bahwa toleransi masih tumbuh kuat di tengah masyarakat Madura. Di tempat inilah perbedaan tidak dijadikan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi penguat persaudaraan dan kehidupan yang harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara mengenai kehidupan toleransi antara umat beragama di lingkungan Masjid Asy-Syuhada dan gereja yang berdampingan di kawasan ini. Di tengah perbedaan agama dan keyakinan, sikap saling menghargai dan hidup rukun menjadi hal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kedekatan tempat ibadah yang berbeda ini menjadi gambaran bahwa toleransi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati dan menjaga keharmonisan bersama. Melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui pandangan, pengalaman, serta bentuk toleransi yang diterapkan oleh masyarakat dan tokoh agama di lingkungan tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk langsung aja kita simak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kiai. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bertemu kami di pagi hari ini. Kami di sini dari mahasiswi UIN Madura ingin mewawancarai Kiai Imam Al-Ghazali selaku pengurus Masjid Asy-Syuhada, yang mana kami memiliki tugas untuk meneliti bagaimana kehidupan toleransi beragama antara umat Islam dan umat Kristen di setiap harinya. Di sini kami memiliki beberapa pertanyaan yang akan ditujukan kepada Kiai. Jika Kiai berkenan, mari kita mulai wawancara pada pagi kali ini, Kiai. Silakan. Baik, di sini kami memiliki pertanyaan, bagaimana asal-usul Masjid Asy-Syuhada bisa berdiri berdampingan dengan gereja Katolik dan bagaimana bisa dinamakan Masjid Asy-Syuhada seperti itu? Baik, terima kasih. Bermula Asy-Syuhada itu dinamakan Masjid Asy-Syuhada dari sejarahnya. Dulu di masjid, sebelum ada masjid ini ditempati markas Belanda, seperti di Kresidenan, di sininya markasnya. Pada saat itu peperangan tahun 1945 itu kan ada peperangan di 10 November itu. 10 November 1945. Di tanggal sebelum 10 November itu kan Bung Tomo sebagai panglima yang digerakkan oleh para ulama di Surabaya. Jadi tadi di Surabaya, di Pamekasan juga merebutkan markas Belanda. Banyak para syuhada pada saat itu yang meninggal, para tentara, TNI, juga para masyarakat untuk menjadikan markas Belanda itu dikuasai, dan banyak korban di situ. Makanya banyak di depan masjid ini memang para syuhada itu meninggal, dimenangkan oleh umat Islam dan orang Indonesia. Itu awal mulanya kemana Masjid Asy-Syuhada dinamakan seperti itu, berangkat dari perebutan tempat yang waktu itu hari kemerdekaan tahun 1945. Ini memang di Pamekasan ini tidak sama dengan kabupaten lain. Pamekasan itu adalah warga masyarakatnya majemuk di berbagai paham dan juga agama. Kalau di kabupaten lain, memang di Pamekasan itu sudah dikenal Kresidenan sejak dulu. Itu istilahnya perwakilan provinsi daerah Madura ditaruh di Pamekasan. Pendampingan dengan non-muslim itu
memang sejak dulu memang, karena kebetulan saya juga asli di jalan sini, Baru Rambat Kota kan dampingan ya. Bukan hanya di gereja di depan sini aja yang ada. Bahkan di Baru Rambat Kota itu ada 1, 2, 3, 4 gereja. Hanya di Baru, ya ada 4 gereja, itu Kristen Katolik, Kristen Protestan. Yang di sini Kristen Katolik. Selama ini hubungan Muslim dan non-Muslim itu biasa, tetap saling menghargai. Pada dulu saat masih belum mungkin tahun 1990 itu kan gantian. Dulu ada lonceng apa itu Kristen Katolik itu kalau sudah waktunya akan bersembahyang ya, itu pakai lonceng. Kalau di sini pakai ada apa beduk. Nah, perjalanan ini ternyata orang non-Muslim yang Kristen, Protestan dan Katolik juga tidak pakai itu juga, saling menghargai karena juga kadang mengganggu. Dulu memang lonceng itu keras. Ternyata ya kita hanya di Masjid Agung hanya pada saat ada, tidak ada dikir-dikir yang kayak dulu juga. Hanya di depan gereja ini, depan Masjid Agung tidak pakai lonceng. Ini cerita mulanya kita hidup harmonis, saling menghargai, dan juga komunikasi kita tetap. Bahkan yang Kristen Katolik itu kalau hari Natal sering buat apa itu bingkisan itu separsel. Kalau kita enggak, kalau mereka itu kasih parsel. Nah itu dulu mungkin perjalanan tahun berapa ya, pas tidak ada pakai seperti itu, tidak ada parsel kita karena kita tidak tidak membalas dengan parsel, akhirnya tidak ada. Tapi kalau non Kristen Katolik dan Protestan sering bawa parsel kepada toko-toko di daerah Pamekasan. Terutama kepada saya, di keluarga saya itu hampir kalau hari raya bawa parsel, kalau tahun baru, terus hari Natal ya, mereka itu bawa parsel ke para tokoh Muslim. Tapi setelah itu kita tidak membalasnya, alhamdulillah enggak. Kita tetap harmonis. Ya sebatas hanya kita hubungan dengan kerja bakti, gotong royong. Kalau urusan ibadah kita tidak sampai ke sana. Alhamdulillah sampai saat ini kita betul-betul rukun dari semua agama, juga internal juga antar umat beragama dan antar internal agama. Selamat pagi Romo. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bertemu kami di pagi hari ini. Kami di sini dari mahasiswa-mahasiswi UIN Madura ingin mewawancarai Romo tentang Gereja Ratu Maria Para Rasul yang letaknya berdekatan dengan Masjid Asy-Syuhada Pamekasan. Iya. Dan pertanyaan berikut akan ditanyakan oleh rekan saya Nursela Putri Pranata. Baik Romo, sebelumnya kami memohon maaf jika pertanyaan atau kata dari kami kurang berkenan maupun terlalu tajam. Baik, yang pertanyaan pertama yaitu bagaimana pandangan agama Kristen tentang hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain yang sangat berdekatan? Kalau kami orang Kristen sudah diajarkan sejak awal terbentuknya Kristen itu bahwa satu sama lain itu keluarga, satu sama lain itu saudara. Maka kalau kita sebut keluarga dan saudara, di situ hanya ada cinta, hanya ada kasih sayang, tidak ada yang lain dari. Mengapa saya sendiri merasa di sini itu aman, tentram, tidak ada gangguan apapun?
karena dari pemahaman itu, dari konsep itu, bahwa memandang siapapun, entah agama apapun, lagi dari Madura ini, kami tetap melihat sesama yang lain itu bukan dari agamanya, dari apanya, tapi dari sisi kekeluargaan. Kita semua adalah anak Allah, kita semua adalah keluarga, sama yang maka kalau itu yang terjadi, tidak perlu bicara toleransi, dengan sendirinya jalan. Itu kalau kami orang Kristen. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana sejarah gereja ini bisa berdampingan dengan masjid atau masyarakat muslim di sekitar? Saya memang baru di sini, tapi saya belajar membaca sejarah gereja ini. Dulu pada waktu gereja ini dibangun, ada rencana mau pindah lokasi karena gereja ini lokasinya itu sempit, tidak ada tempat parkiran, tidak bisa bikin aula, maka itu menjadi masalah kami di sini, tidak ada tempat parkiran. Tapi ternyata oleh bupati, saya lupa bupati siapa dulu, waktu mendirikan gereja ini dan ada rencana untuk pindah ke lokasi yang lebih luas, beliau ini tidak mau, dia tetap mempertahankan gereja ini tetap ada di sini supaya berdampingan, berhadapan dengan masjid. Dan saya tangkap satu hal bahwa Bapak Bupati itu, maafkan kalau saya tidak tahu namanya, lupa namanya, dia ingin supaya Islam dan Kristen di Pamekasan ini tetap sebagai saudara, tetap sebagai satu keluarga, jangan jauh-jauh, di sini saja katanya. Kalau saya baca di sejarah gereja ini begitu. Lalu memang kita harus menerima konsekuensi itu walaupun sempit, tapi yang paling penting adalah antara kita Kristen dan Muslim yang ada di sini tetap bersaudara, tetap keluarga. Hanya orang-orang tua di sini dulu tetap mempertahankan gereja ini berdiri di sini. Sampai sekarang masjid dan gereja berhadapan. Terima kasih banyak Kiai karena sudah menjawab pertanyaan dari kami. Semoga ini bisa menjadi amal kebaikan untuk Kiai dan bisa menambah wawasan bagi kami semua. Kami akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sebetulnya kalian datang ke sini untuk mengenal kami lebih dalam, lebih jauh. Dengan ini saya percaya bahwa toleransi yang kita ciptakan di tempat ini di Pamekasan ini tetap Terjaga. Ya. Cukup sekian, terima kasih banyak. Terima kasih. Setelah melakukan wawancara bersama tokoh agama, kami juga ingin mengetahui pandangan masyarakat sekitar mengenai kehidupan toleransi antar umat beragama di lingkungan Masjid Agung Asy-Syuhada dan gereja yang berdampingan di kawasan ini. Melalui wawancara ini, kami ingin melihat bagaimana hubungan sosial dan sikap saling menghargai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat sekitar. Baik Bapak, di sini saya akan menanyakan apa bentuk kerjasama atau sikap saling menghargai antar umat beragama. Saling kerjasama dan saling menghormati agama, saling itu toleransi lah ya. Nah, terus apa lagi? Mungkin ada seperti kayak bentuk kerjasamanya itu seperti apa? Gitu. Bisnis, jual beli. Saling bentuk kerjasama. Ya. Baik dari segi mobil, baik dari segi rumah gitu, kontrak apa gitu, segala macam lah. Terus apa lagi? Jadi toleransinya sangat kuat ya Bapak? Kuat di sini kalau Pamekasan.
karena tidak bisa dengan gerbang salam. Karena apa? Gerbang salam itu dalam di Islam kan saling menghormati, saling menghargai sesama umat beragama, gitu. Baik Ya, Bapak, terima ya, kasih atas ya, waktunya. ya, Terima kasih. ya, ya, ya.